Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Jadi banyak hal yang sudah aku sharing ke kalian, mulai dari awal aku terkena GERD dan psikosomatik, gejala-gejala apa saja yang aku alami, gejala-gejala apa saja yang aku rasakan, serta yang paling terakhir kemarin aku bahas tentang makanan-makanan apa saja yang aku konsumsi selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Semoga video-videoku ini bermanfaat untukku pribadi dan untuk kalian semuanya, terutama yang sedang berjuang melawan GERD dan psikosomatik, teman-teman. Jadi pembahasan kali ini aku akan bahas sumbernya ya, poinnya kenapa kita sampai terkena psikosomatik. Karena kalau di aku yang lebih dominan yang lebih sulit untuk dikendalikan adalah penyakit pikiranku. Aku terlalu cemas, aku terlalu memikirkan hal-hal negatif yang belum terjadi, sehingga karena pikiranku berpikiran yang macam-macam, akhirnya asam lambungku naik gitu. Jadi aku lebih memfokuskan diri untuk lebih mengontrol rasa panik dan rasa cemasku, teman-teman. Karena psikosomatik ini adalah penyakit pikiran yang mengakibatkan gejala fisik, maka tentu obatnya adalah kita harus mengontrol pikiran kita agar tidak memikirkan hal-hal yang tidak usah kita pikirkan, hal-hal yang selama ini kita pikirkan tapi pada akhirnya alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi. Karena itu semua hanya ketakutan-ketakutan kita, karena kita terlalu panik, terlalu cemas memikirkan sesuatu, akhirnya lambung kita naik dan tidak berangsur pulih gitu, teman-teman. Jadi fokusku adalah memperbaiki pola pikirku agar aku tidak terlalu cemas dan tidak terlalu panik. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan, penyebab kenapa kita bisa terkena psikosomatik atau anxiety disorder gitu ya, teman-teman ya. Karena menurut aku penyakit ini tidak ujuk-ujuk datang ke kita, tidak moro-moro karena satu hal moro-moro kita terkena psikosomatik. Pasti ada background, ada penyebab, banyak hal penyebab kita bisa terkena psikosomatik, teman-teman. Mungkin tanpa kita sadari sebenarnya penyakit ini sudah ada di dalam diri kita, teman-teman. Psikosomatik ringan itu menurut salah satu dokter kejiwaan ya, psikosomatik ringan itu seperti dada berdebar lalu diikuti oleh rasa mual, dan hal itu sebenarnya tanpa kita sadari sering aku pribadi sering aku rasakan dulu ketika aku menghadapi sesuatu atau sesuatu yang tidak sesuai dengan sesuatu buruk yang aku alami, itu mesti aku berdebar-debar, kemudian aku mual. Mungkin itu adalah gejala awalnya ya, teman-teman, tapi karena setelah itu aku bisa mengontrol lagi pikiranku, maka itu tidak berlanjut. Nah, di COVID kemarin karena memang suasananya begitu sangat mendukung ya, suasananya itu bagi kita yang sudah ada psikosomatik ringan sebelumnya, ketika COVID suasananya jadi memperkeruh pikiran kita. Jadi psikosomatik kita itu semakin hari semakin bertambah gitu, teman-teman, sehingga banyak gejala fisik yang kita rasakan. Nah, di sini aku mungkin akan sharing ke kalian kenapa aku bisa sampai terkena psikosomatik. Yang pertama, aku itu orangnya sering menyalahkan diri sendiri terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarku, teman-teman. Aku itu orangnya
berarti kurang bersyukur terhadap diriku sendiri, kurang berterima kasih kepada diriku sendiri. Jadi ketika hal buruk terjadi, aku terlalu menyalahkan diriku sendiri, teman-teman, dan itu tidak baik ya, karena Allah itu sudah sedemikiannya menciptakan kita sesempurna mungkin, tapi kita dengan seenaknya menyalahkan diri kita sendiri. Jadi karena aku terlalu menyalahkan diriku sendiri, maka setiap hal-hal kecil, kesalahan kecil yang aku lakukan, padahal memang manusia adalah tempat salah dan lupa, aku tuh terlalu menyalahkan diriku sendiri, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, aku itu orangnya eh, mungkin sama kayak poin pertama, tapi ini aku sering ngerasa bersalah gitu, teman-teman. Jadi ketika aku berbuat sesuatu yang aku sengaja maupun yang tidak aku sengaja, itu sangat selalu aku pikirkan, teman-teman. Misalnya aku tidak sengaja ngomong sesuatu yang mungkin menyakiti temanku, tapi menurut dia pun itu tidak menyakiti, tapi bagi aku itu, aku selalu pikir apa ya, kayak terlalu terlalu ngerasa bersalah gitu, teman-teman, sampai sampai nyampe rumah pun tuh aku pikirkan gitu ya. Jadi banyak hal yang aku pikirkan, terutama yaitu ngerasa bersalah, terlalu ngerasa bersalah, padahal menurut orang lain itu ya itu ndak apa-apa, tapi karena aku orangnya ndak enakan, jadi aku selalu setiap aku melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin aku lakukan itu, aku cepat merasa bersalah, teman-teman. Selanjutnya mungkin ada traumatik masa lalu. Itu mungkin ada ya di setiap orang, tapi ada beberapa yang mungkin kebanyakan orang yang ya sudahlah, itu trauma masa lalu, tidak usah difikirkan. Tapi kalau aku ternyata di bawah alam sadarku, teman-teman, hal-hal buruk di masa lalu yang telah terjadi itu selalu ternyata selalu aku pikirkan di bawah alam sadarku. Aku masih ingat sekali pada waktu itu aku SMP, aku ikut temanku, aku ikut ke rumah temanku, kebetulan ada kerja kelompok. Nah, di dekat rumah temanku itu ada sungai. Karena aku tidak bisa berenang dan aku diajak pada waktu itu mandi di sungai bareng-bareng teman-teman. Nah, karena aku tidak bisa berenang dan sungainya itu dalam, pasirnya selalu diambil ya, jadi sungainya dalam, akhirnya aku kehanyut, teman-teman. Aku kehanyut, tapi alhamdulillahnya ada orang yang nolongin aku, dan itu sampai sekarang membuat aku bukan trauma air, tapi kalau trauma air kan benar-benar tidak mau ke pantai, tidak mau ke, pokoknya yang berhubungan dengan air aku enggak. Tapi ketika aku mengajak keluargaku misalnya ke pantai, aku tuh tidak pernah tenang, teman-teman. Aku selalu mengawasi anak-anakku. Jadi itu yang membuat kadang anak-anakku tidak nyaman ya, ketika ketika bersamaku bermain di arena yang ada airnya. Terus yang kedua, aku itu orangnya gampang sedih. Aku itu orangnya baperan, teman-teman. Jadi hal-hal kecil itu kadang membuatku sedih, membuatku baper, tidak bisa cuek gitu loh orangnya. Tidak bisa cuek, benar-benar tidak bisa cuek. Jadi hal kecil itu bisa aku pikirkan, bisa aku bikin sedih, padahal menurut orang lain, apa ini kayak gini mah ndak usah sedih gitu ya, tapi memang pada dasarnya aku seperti itu. Jadi mungkin itu juga merupakan salah satu penyebab aku bisa terkena psikosomatik, teman-teman. Selanjutnya, aku itu orangnya gampang kecewa terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasiku. Jadi hal kecil misalnya itu bisa membuat aku marah sekali. Misalnya aku sudah janjian nih sama suamiku, misalnya nanti malam udah janjian mau pergi ke suatu tempat, tapi karena ada satu dan lain hal kita tidak jadi pergi ke sana. Aku itu bisa sangat kecewa, sangat sedih. Padahal nih dari pagi aku sudah mengimpi-impikan kalau di tempat itu aku akan bagaimana. Jadi ekspektasiku itu terlalu jauh, teman-teman. Sehingga ketika pada realitanya tidak terjadi, tidak sesuai dengan ekspektasi, aku itu akan kecewa, pada akhirnya aku akan marah-marah. Aku sebenarnya
entah bisa dibilang gampang marah apa enggak juga ya teman-teman. Soalnya aku marah itu hanya di rumah, bener-bener hanya marah itu sama anak-anak dan suami. Kalau di luar, alhamdulillah aku merupakan sosok yang sangat, kalau menurut aku ya, sangat menyenangkan di mata teman-teman, di mata teman kerja, tempat aku bekerja, di mata murid-muridku gitu. Tapi ketika di rumah, aku tuh bisa gampang marah teman-teman. Kayak anak-anakku rewel dikit aja aku sudah marah, anak-anakku tukaran, padahal kan memang biasa ya anak-anak nangis, anak-anak tukaran sama saudara, itu aku marahku mungkin lebih dari ibu-ibu yang lain. Nah, karena itu berarti aku tidak bisa mengontrol emosiku teman-teman. Jadi itu juga bisa menyebabkan aku terkena psikosomatik. Yang selanjutnya itu, hmm, aku itu tidak sabaran teman-teman. Aku itu terlalu terburu-buru. Jadi hal-hal yang pingin aku lakukan itu harus cepat terjadi gitu teman-teman. Jadi aku sangat ini ya, sangat appreciate kepada orang-orang yang santai gitu. Jadi mereka ketika ingin sesuatu ya, kalau tidak terjadi ya tidak apa-apa, tidak tergesa-gesa juga. Nah, aku orangnya ini terlalu keburu-buru teman-teman. Jadi kayak otakku ini tidak bisa santai, kayak kayak ditekan terus gitu loh, kayak ditekan terus. Akhirnya ketika otakku ini terlalu banyak memikirkan sesuatu, jadi mungkin itu yang bikin aku panik, bikin aku takut, sehingga aku terkena psikosomatik gitu teman-teman. Nah, selanjutnya aku itu terlalu, akhirnya dari trauma, dari rasa apa ya, aku sering ngerasa bersalah, aku gampang sedih, gampang kecewa. Ini aku apa-apa itu takut teman-teman. Eh, Hal kecil yang mungkin lucu di mata kalian adalah aku takut motoran. Sampai saat ini aku tidak bisa motoran karena aku terlalu membayangkan, eh, sebelum naik motor itu bayanganku sudah macam-macam. Jangankan itu ya, karena suamiku tidak, otomatis tidak tiap hari bisa mengantarkan aku ke tempat kerja. Jadi aku ojek teman-teman, kayak ojek online gitu ya yang ada di kotaku, aku ojol. Nah, aku itu sudah kadung nyaman, misalnya nih aku sudah kadung nyaman sama satu rider nih, maka ini nih hal yang aku calling terus gitu. Ketika aku dapat rider yang lain, maka aku kembali pikiran buruk, ini orang ini tahu ndak ya, orang ini bisa ndak ya, bisa naik motor dengan benar ndak ya, nanti di lampu merah dia bisa ndak gitu mengoperasikan motor dengan baik, bisa ndak. Padahal kalau dia sudah menjadi ojol, otomatis ada tesnya dan otomatis dia sudah bisa. Tapi karena aku yang terlalu panik, terlalu takut terhadap hal-hal kecil itu, jadi itu cukup menggangguku, hal-hal kecil seperti itu. Nah, karena aku sudah tahu nih, oh ini mungkin penyebab-penyebab aku terkena psikosomatik, maka karena aku sudah tahu penyebabnya, aku mulai mengontrol diriku sendiri nih, mulai belajar dari misalnya aku yang eh, sering menyalahkan diriku sendiri. Sekarang aku lebih kayak, ya Allah, aku kok jahat sekali ya sama aku sendiri. Padahal harusnya aku bersyukur karena Allah sudah memberi kekuatan kepadaku. Banyak hal baik yang aku lakukan untuk lingkunganku. Jadi aku harus lebih bersyukur terhadap tubuhku karena sampai saat ini masih Allah percaya, masih diberi nafas. Semoga bisa lebih bermanfaat untukku pribadi dan untuk lingkungan sekitarku. Terus aku jadi tidak gampang marah, terutama di rumah aku lebih mengontrol itu. Jadi ketika anak-anakku nangis atau anak-anakku lagi tukaran, lagi ambek-ambekan, jadi aku kayak bisa ngontrol, ya oke, mereka masih anak-anak, jangan terlalu dipermasalahkan gitu ya. Terus kayak hal-hal yang eh, tidak terlalu berekspektasi lebih, jadi biarkan semuanya mengalir dengan sendirinya. Misalnya nanti kita ada planning ke sini, kalau terjadi alhamdulillah, kalau tidak terjadi ya tidak apa-apa, kita bisa alihkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Misalnya masak bareng di rumah gitu. Hal-hal seperti itu ternyata
ternyata penyebab kita bisa terkena psikosomatik itu bisa menjadi obat juga. Ketika kita tahu penyebabnya, itu bisa menjadi obat bagi kita agar kita bisa lebih mengontrol diri kita, introspeksi diri lagi, bahwa yang perlu diingat, semua orang itu tidak sempurna, semua orang itu adalah tempatnya salah. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, biarkan semuanya berjalan semestinya, tidak berekspektasi terlalu lebih, sehingga ketika itu tidak terjadi kita tidak terlalu kecewa gitu ya teman-teman ya. Itu sih yang aku lakukan, sudah belajar untuk cuek, untuk ya udahlah, masa bodoh, yang penting tidak merugikan diri sendiri sama orang lain gitu teman-teman. Jadi hari ini tuh video sharing dari aku. Mungkin teman-teman ada yang merasakan hal yang sama, kenapa teman-teman bisa terkena GERD dan psikosomatik gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa flashback ke belakang, apa nih penyebabnya aku bisa terkena psikosomatik, sehingga kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita bisa mengontrol pikiran kita agar kita tidak seperti itu lagi gitu teman-teman, agar pikiran kita lebih bisa membaik, memikirkan hal-hal yang positif, agar kita bisa seperti orang-orang lain pada umumnya, yang tidak terlalu ribet dengan pikirannya, yang selalu santai menghadapi semuanya gitu. Tapi tetap jangan lupa tetap usaha dan doa, tetap usaha dan disertai dengan doa teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, semoga kita semua selalu diberikan keikhlasan, bisa berpasrah, bisa menerima, bisa sadar kalau kita ini memang terkena psikosomatik gitu ya. Sehingga kalau kita sudah sadar, maka kita lebih bisa mengontrol rasa cemas dan panik kita teman-teman. Begitu. Sekian video dariku hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukungan like dan subscribe-nya serta komennya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.